Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama. Saya dari kelas 12 MIPS 4 SMA Negeri 9 Kota Jambi. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata pelajaran seni budaya. Yang terhormat Ibu Derima Gintasuri selaku guru mata pelajaran Seni Budaya SMA Negeri 9 Kota Jambi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi. Materi tersebut adalah pameran karya seni rupa. Sebelum kita memasuki inti dari pameran karya seni rupa, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan pameran karya seni rupa. Apa sih yang dimaksud dengan pameran karya seni rupa? Jadi, pameran karya seni rupa merupakan suatu kegiatan yang dibuat oleh seniman, baik itu perorangan, kelompok, yang tujuannya adalah menyampaikan ide atau gagasan kepada masyarakat melalui media karya seni rupa, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Misalnya adalah lukisan, kaligrafi, patung, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan memasuki jenis-jenis pameran karya seni rupa. Jenis-jenis pameran karya seni rupa di sini terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama, menurut jumlah pesertanya. Yang kedua, menurut sifatnya. Yang ketiga, menurut ragam jenis karya yang digelar. Yang keempat, menurut tempat berlangsungnya. Sedangkan yang kelima, menurut jenis dimensi karya seni rupa. Yang pertama, jumlah pesertanya. Menurut jumlah pesertanya ini terbagi menjadi 2, A. Pameran tunggal dan B. Pameran kelompok. Pameran tunggal adalah pameran yang dilakukan atau dilaksanakan hanya satu orang seniman saja. Sedangkan pameran kelompok adalah pameran yang dilakukan atau dilaksanakan oleh berbagai atau banyak seniman. Yang kedua, menurut sifatnya. Menurut sifatnya terbagi lagi menjadi 3. A. Pameran insidental, B. Pameran rutin, dan C. Pameran permanen. Pameran insidental. Pameran insidental merupakan pameran yang dilaksanakan atau digelar berdasarkan kebutuhannya saja. Contohnya adalah pameran kaligrafi saat perayaan Isra dan Mi'raj. Sedangkan pameran rutin adalah pameran yang dilaksanakan secara periode tertentu atau bertahap. Contohnya adalah pameran awal tahun dan akhir tahun. Yang C, pameran permanen. Pameran permanen dimaksudkan di sini adalah pameran yang dilaksanakan secara terbuka dan terus-menerus. Selanjutnya yang ketiga, menurut ragam jenis karya yang digelar. Menurut ragam jenis karya yang digelar di sini terbagi lagi menjadi 2. A. Pameran homogen dan B. Pameran heterogen. Pameran homogen. Yang dimaksud dengan pameran homogen adalah pameran karya seni rupa yang menyajikan atau menampilkan hanya satu karya seni rupa. Contohnya adalah karya lukisan. Sedangkan B. Pameran heterogen adalah pameran yang menyajikan banyak atau berbagai karya seni rupa. Contohnya lukisan, patung, kaligrafi, dan lain-lain. 4. Menurut tempat berlangsungnya. Menurut tempat berlangsungnya di sini terbagi lagi menjadi A. Pameran terbuka, B. Pameran tertutup, dan C. Pameran bergerak. A. Pameran terbuka. Pameran terbuka di sini adalah pameran yang dilakukan atau dilaksanakan di lapangan terbuka. Yang B adalah pameran tertutup. Pameran tertutup dimaksudkan adalah pameran yang dilaksanakan atau digelar di ruang tertutup. Contohnya adalah di ruangan, di gedung, maupun di aula. C. Pameran bergerak. Pameran bergerak di sini adalah pameran yang dilaksanakan
di atas transportasi bergerak, contohnya adalah mobil. Yang kelima atau yang terakhir adalah menurut jenis dimensi karya seni rupa. Menurut jenis dimensi karya seni rupa terbagi lagi menjadi dua. A. Pameran karya seni rupa 2 dimensi. B. Pameran karya seni rupa 3 dimensi. A. Pameran karya seni rupa 2 dimensi. Pameran karya seni rupa 2 dimensi adalah pameran yang menyajikan karya seni rupa yang dapat dinikmati satu sisi saja atau dapat dilihat hanya satu sisi saja. Contohnya adalah lukisan, kaligrafi, dan lain-lain. Sedangkan B adalah pameran karya seni rupa 3 dimensi. Pameran karya seni rupa 3 dimensi adalah pameran yang menyajikan karya seni rupa yang dapat dilihat dari berbagai sisi mana saja. Contohnya adalah patung. Selanjutnya, kita memasuki B7 pameran, tujuan pameran karya seni rupa. Tujuan pameran karya seni rupa di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, tujuan sosial, yang kedua, tujuan komersial, yang ketiga, tujuan kemanusiaan. Yang pertama, tujuan sosial. Tujuan sosial dimaksudkan di sini adalah hasil dari pameran tersebut akan diberikan kepada panti asuhan, panti jompo, maupun masyarakat yang kurang mampu. Yang kedua adalah pameran komersial. Pameran komersial di sini adalah hasil dari pameran tersebut akan menjadi milik pribadi atau individual. Yang ketiga, tujuan kemanusiaan. Tujuan kemanusiaan merupakan sebagai alat pelestarian kebudayaan dari karya seni rupa atau pameran karya seni rupa tersebut. Selanjutnya, C. Fungsi pameran. Fungsi pameran pada utamanya adalah sebagai alat komunikasi antara seniman dan apresiator. Selanjutnya kita akan memasuki D. Manfaat pameran karya seni rupa. Manfaat pameran karya seni rupa di sini terbagi menjadi 4. Sebenarnya manfaat pameran karya seni rupa itu banyak sekali manfaatnya. Di antaranya adalah dapat menumbuhkan dan menambahkan rasa apresiasi terhadap karya seni rupa. Sedangkan yang kedua adalah dapat menumbuhkan motivasi terhadap karya seni rupa. Yang ketiga, dapat menghilangkan stres dan rasa jenuh. Sedangkan yang terakhir adalah dapat menumbuhkan rasa disiplin dan tanggung jawab. Selanjutnya adalah E. Merencanakan pameran karya seni rupa. Merencanakan pameran karya seni rupa ini sangat banyak sekali poin-poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah menentukan tujuan, yang kedua menentukan tema pameran, yang ketiga menyusun kepanitiaan, yang keempat menentukan waktu dan tempat, yang kelima menyusun agenda kegiatan, sedangkan yang keenam adalah menyusun proposal kegiatan. Yang pertama, menentukan tujuan. Menentukan tujuan ini sangat penting karena dalam melaksanakan pameran karya seni rupa, kita harus memiliki dan menentukan tujuan yang telah direncanakan. Selanjutnya adalah menentukan tema pameran. Menentukan tema pameran ini berfungsi sebagai menyukseskan dari tujuan yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, menyusun kepanitiaan. Menyusun kepanitiaan ini perlu kita ketahui karena kita dapat melihat situasi dan kondisi dan kepandaian seseorang terlebih dahulu. Yang keempat adalah menentukan waktu dan tempat. Sebelum kita merencanakan pameran karya seni rupa maupun melaksanakannya, kita harus menentukan kapan dan di mana akan dilaksanakannya pameran karya seni rupa. Yang kelima, menyusun agenda kegiatan. Menyusun agenda kegiatan ini berfungsi sebagai